Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Munawaroh dengan NIM 0501201089, Program Didik Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang tradisi sosial budaya di suatu daerah untuk memenuhi tugas akhir di semester 2 mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Regita Muspita MPD. Saya akan mengambil tradisi sosial budaya dari Jawa Barat yang berasal dari suku Sunda, yaitu siraman. Siraman merupakan prosesi upacara adat memandikan calon pengantin yang dilakukan pranikah tepatnya sehari sebelum melangsungkan pernikahan. Peranan kedua orang tua memberikan pesan dan simbolik-simbolik yang memiliki makna. Upacara siraman secara kasat mata artinya memandikan, tapi di balik itu terdapat beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Secara filosofis, siraman dimaksudkan sebagai upaya penyucian diri lahir batin sebelum memasuki mahligai pernikahan. Siraman sendiri telah dilaksanakan sejak zaman kerajaan Pajajaran, sekitar abad ke-14. Waktu itu, upacara ini hanya dilaksanakan ketika ada putri raja atau keluarga kerajaan yang akan menikah. Tidak ada rakyat biasa yang boleh melaksanakan upacara ini. Namun, setelah keruntuhan kerajaan Pajajaran, upacara-upacara ritual yang tadinya hanya diselenggarakan di lingkaran kerajaan mulai dilaksanakan oleh masyarakat biasa, meskipun pelaksanaannya sudah terbatas. Nah, hingga saat ini, upacara siraman masih sering dilaksanakan oleh penduduk-penduduk suku Sunda. Ada beberapa prosesi tahapan dalam siraman. Yang pertama ada ngecakeun. Ngecakeun sendiri memiliki arti ibu mempelai wanita melepaskan gendongan dari kamar pengantin menuju tempat sungkeman. Sementara sang ayah mendampingi sambil membawa pelita atau lilin. Hal tersebut mengandung arti bahwa orang tua telah melepas tanggung jawabnya terhadap sang anak untuk diserahkan kepada suaminya. Ayah membawa pelita berarti seorang ayah selalu memberi penerangan atau bimbingan pada putra dan putrinya. Kedua ada dipangkon. Dipangkon yaitu calon mempelai wanita duduk sambil dipangku oleh kedua orang tuanya. Upacara ini menandakan bahwa kasih sayang orang tua pada anaknya tidak terbatas. Setelah selesai melaksanakan prosesi dipangkon, tibalah saatnya sang anak menghadap ayah ibunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengungkapkan isi hatinya. Yang ketiga ada ngaras. Ngaras dalam upacara ini, mempelai wanita mencuci kedua kaki orang tuanya, diawali dengan mencuci kaki sang ayah, lalu disusul mencuci kaki ibunya. Upacara ini melambangkan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Setelah selesai mencuci kaki, lalu kaki ayah dan ibunya disemprotkan minyak wangi yang mengandung arti bahwa sampai kapanpun sang anak diharapkan dapat membawa harum nama keluarga. Yang keempat ada ngebakan. Ngebakan artinya calon pengantin wanita dibawa ke tempat ngebakan dengan melewati 7 helai kain yang menyeratkan permohonan supaya kelak calon pengantin wanita senantiasa diberi kesabaran, kesehatan, ketakwaan, ketabahan, keteguhan iman yang kuat dan selalu menjalankan agama. Prosesi ngebakan sendiri diiringi dengan permainan musik kecapi suling. Siraman dimulai dari sang ibu, ayah, dan dilanjutkan dengan para kerabat. Jumlah penyiram harus ganjil, yaitu 7, 9, 11, dan paling banyak 13 orang. Prosesi menyiramkan air kembang mulai dari ujung kepala calon mempelai wanita hingga ujung kaki. Kelima adalah wudhu. Calon pengantin wanita berwudu dengan air dalam kendi yang dikucurkan oleh ayah kepada calon mempelai wanita. Wudu ini melambangkan bahwa dalam keadaan apapun, calon mempelai wanita tidak meninggalkan ibadah kecuali sedang ada halangan atau haid.
Tahap berikutnya adalah memotong sedikit rambut bagian belakang kepala sebagai simbol micen geuleuh atau membuang sial. Pemotongan rambut dilakukan oleh kedua orang tua calon pengantin sebagai lambang mempercantik lahir dan batin calon pengantin. Setelah itu, calon pengantin wanita dibawa oleh sang perias menuju kamar pengantin untuk dilakukan upacara ngerik atau ngeningan. Pada saat ngerik atau ngeningan, yang dikerik adalah bulu-bulu halus bawaan sejak lahir calon mempelai wanita. Terakhir adalah perebutan bebetian. Di luar kamar pengantin dilangsungkan acara perebutan bebetian atau sesuatu yang ada dalam tanah seperti kacang-kacangan, ubi, singkong atau talas, dan hahampangan atau sesuatu yang ringan seperti keripik, kerupuk atau rengginang oleh para undangan yang hadir. Upacara ini dimaksudkan supaya calon pengantin lancar rezekinya, cepat mendapat keturunan, dan selalu berpikir positif bila suatu hari menemui masalah dalam rumah tangganya. Berikutnya, gambaran sosial masyarakat. Kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Hubungan dalam bermasyarakat orang Sunda pada dasarnya harus silih asah, silih asuh, dan silih asih. Artinya harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasuh atau membimbing, dan saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan. Cara mempertahankan tradisi sosial budaya siraman. Karena tradisi siraman merupakan tradisi dari nenek moyang secara turun-temurun dilakukan dan terus dipertahankan sampai saat ini dengan cara memperkenalkan tradisi tersebut ke generasi-generasi penerus yang baru tanpa menghilangkan nilai estetikanya. Penyajian-penyajian upacara siraman calon pengantin adat Sunda tidak mengandung unsur musik, tetapi setelah mengalami perkembangan dan inovasi tata kehidupan masyarakat di era globalisasi, upacara siraman calon pengantin adat Sunda menjadi bermakna artistik dengan menggunakan musik kecapi suling sebagai ilustrasi musik, sehingga memberikan suasana pada prosesi siraman ini. Kecapi suling adalah sebuah kesenian tradisional masyarakat Jawa Barat yang diyakini berasal dari daerah Cianjuran. Kesimpulannya adalah suku Sunda memiliki banyak sekali kebudayaan. Salah satunya adalah siraman. Siraman merupakan salah satu budaya yang harus selalu dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna bagi kehidupan dan juga sebagai simbolik keunikan suku Sunda.